Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di video kali ini saya akan bahas kembali ya terkait cara daftar bantuan sosial khususnya untuk program Keluarga Harapan di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSCN. Nah, sebenarnya ini sudah pernah saya bahas ya setahun yang lalu kalau nggak salah. Tapi kali ini saya bahas lagi karena ada beberapa update terkait tata cara pendaftaran bantuan sosial semenjak menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSCN. Jadi kepada semuanya pastikan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa bagi yang baru bergabung diklik dulu subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang selalu saya bahas di channel ini terkait bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya. Baiklah, langsung saja. Nah, jadi yang umum dilakukan oleh masyarakat saat ini untuk mendaftar ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSCN agar bisa mendapatkan berbagai macam jenis bantuan sosial, salah satunya yaitu PKH, BPNT, dan juga PBIJK, serta BLT-BLT lainnya. Yang pertama adalah daftar melalui Cek Bansos. Cek Bansos ini adalah aplikasi Cek Bansos yang bisa di-download melalui Play Store. Langsung saja ya, ini contohnya. Nah, jadi di dalam Play Store tersebut, teman-teman tinggal ketik pencarian ini ya, aplikasi Cek Bansos. Aplikasi Cek Bansos, kemudian cari, setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Seperti ini halamannya. Nanti saya tampilkan di sini ya. Nah, pastikan untuk nama providernya, nama pemiliknya di situ adalah Kementerian Sosial. Karena kalau pemiliknya lain bukan Kementerian Sosial, dikhawatirkan itu bukanlah aplikasi yang aman digunakan. Sehingga pastikan nama providernya di aplikasi Cek Bansos tersebut adalah Kementerian Sosial. Nah, setelah download aplikasi Cek Bansos, selanjutnya langsung lakukan registrasi ya, registrasi akun. Jadi sekarang itu untuk registrasi akun jadi semakin cepat. Cukup isi data secara lengkap, kemudian unggah foto sambil pegang KTP ya, unggah fotonya. Jadi foto dulu sambil pegang KTP. KTP yang diperlihatkan adalah bagian depannya ya, jangan dibalik. Dan mukanya jangan tertutup. Contoh, ini adalah KTP nih misalnya ya, karena kalau saya pegang KTP asli biasanya langsung di ini hak cipta, pelanggaran. Jadi contoh ini KTP, pegang KTP-nya itu seperti ini, boleh seperti ini. Jadi jangan tertutup bagian depannya, jangan menutupi wajah begini ya, atau begini jangan. Nah, atau dipegang di samping seperti ini juga boleh, asal jangan menutupi wajah separuh seperti ini. Jadi pastikan wajahnya kelihatan. Dan ini bagian depan KTP-nya jangan dipegang seperti ini, atau dipegang seperti ini, atau dipegang seperti ini, tapi seperti ini cara megangnya, kayak gitu. Jadi foto dulu, pegang KTP. Setelah itu registrasi, unggah foto sambil pegang KTP dan foto KTP-nya juga. Foto KTP-nya juga itu halaman depannya yang difoto. Setelah itu tidak lama kemudian akun akan segera aktif ya, karena sekarang ada pembaharuan. Saya dengar informasi dari beberapa masyarakat atau KPM yang mendownload aplikasi Cek Bansos ini, sekarang prosesnya cukup cepat pada saat aktivasi akun. Nah, setelah melakukan aktivasi akun, sekarang ada beberapa pembaharuan jadi tanpa login. Biasanya kan login dulu ya buat password apa segala macam, tapi sekarang itu ada menu baru. Setelah aktivasi akun, akunnya sudah terverifikasi, bisa langsung masuk dan bisa langsung cek untuk nama-nama penerima bansos di sana, siapa aja yang ada di wilayah tempat tinggalnya. Dan di sana juga ada menu untuk daftar bansos. Nah, ada muncul menu seperti ini ya, menu usulan tambahan mandiri. Jadi sekarang itu Bapak Ibu bisa mengajukan dari berbagai wilayah ya. Misalnya nih, ada keluarganya yang tinggal di desa misalnya nggak tahu download aplikasi ini, kemudian anaknya atau keluarganya di wilayah lain, itu juga sudah bisa diusulkan. Karena sekarang ada pembaharuan, yaitu menu usulan digunakan untuk melakukan usulan bansos. Semua masyarakat dapat mengusulkan siapapun tanpa ada batasan wilayah. Jadi kalau dulu hanya yang berada di wilayah tempat tinggalnya yang bisa melakukan usulan bansos, tapi sekarang ada pembaruan, yaitu tidak ada lagi batasan.
dan boleh mendaftarkan walaupun beda wilayah, beda tempat tinggal. Jadi ada kemudahan ya di sini. Tapi syaratnya harus login dulu. Kalau tadi hanya untuk ngecek nama-nama penerima bansos di sana tanpa login juga sudah bisa. Tapi kalau mau mengusulkan harus login dulu. Kalau mau login ini buat password dulu ya. Jadi masuk ke menu daftar akun, kemudian buat password di sana. Lalu keluar dulu dari aplikasi, setelah keluar masuk lagi, baru di sana biasanya muncul menu login. Jadi harus login dulu baru bisa mengusulkan calon penerima bantuan sosial. Nah, ada juga beberapa orang ya yang menanyakan, katanya di tempat tinggalnya itu kalau mau mengusulkan melalui aplikasi Cek Bansos ini, di sana ada muncul keterangan harus melalui verifikasi PSM, pekerja sosial masyarakat setempat. Nah, kalau memang ada hal seperti itu nggak apa-apa, langsung aja koordinasi langsung dengan PSM-nya. Nah, jadi PSM ini adalah singkatan dari pekerja sosial masyarakat. Di sana memang dia tugasnya yaitu memastikan salah satunya masyarakat yang mengusulkan melalui aplikasi Cek Bansos ini memang benar-benar layak berada di DTSCN. Jadi perlu dipastikan oleh dia lagi. Biasanya dia akan mensurvei langsung. Tapi itu hanya di beberapa wilayah seperti itu. Ada juga yang tidak, ada juga yang bisa langsung ya. Jadi silakan dicoba. Disesuaikan dengan wilayah tempat tinggalnya masing-masing. Nah, selain itu di dalam aplikasi Cek Bansos ini juga bisa menyanggah seseorang apabila ada yang menerima bansos di tempat tinggalnya yang tidak layak terima bansos tapi masih menerima bansos, bisa juga disanggah melalui aplikasi Cek Bansos ini. Tapi di sini saya akan fokus membahas terkait tata cara pendaftaran agar bisa masuk ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSCN. Nah, selain mengusulkan melalui aplikasi Cek Bansos, juga bisa mengusulkan melalui pendataan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi, kalau pendataan DTSCN ini biasanya tiap wilayah itu akan ada jadwal-jadwal tertentu. Mereka akan membuka pendaftaran untuk masyarakat yang layak berada di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dan biasanya desa atau kelurahan setempat akan melakukan musyawarah desa dan juga musyawarah kelurahan. Nah, jadi biasanya Bapak Ibu sebagai masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan sosial boleh langsung mendaftarkan diri ke operator SIK-NJ yang ada di desa atau kelurahan setempat atau melalui RT-nya masing-masing. Jadi ketika pendataan DTSCN ini dibuka di wilayah masing-masing, datanya Bapak Ibu bisa langsung dibawa masuk ke dalam musyawarah desa dan atau musyawarah kelurahan tersebut untuk memastikan apakah lanjut diproses diinput masuk ke DTSCN atau tidak ya. Perlu dilakukan musyawarah desa dan musyawarah kelurahan ini untuk memastikan masyarakat sebelum masuk ke DTSCN itu sudah diolah terlebih dahulu, sudah dipilah-pilah terlebih dahulu. Nah, dan juga perlu untuk diketahui, pendataan DTSCN ini dilakukan oleh operator DTSCN desa atau kelurahan setempat, bukan pendamping PKH-nya atau pendamping sosial PKH setempat, bukan ya Bapak Ibu ya. Dan juga yang paling penting adalah harus memenuhi syarat, yaitu seperti ada komponennya ibu hamil, atau ada anak balitanya, atau ada anak sekolahnya, atau ada lansianya, atau ada disabilitasnya. Karena untuk PKH ini harus ada komponennya, harus ada syarat-syaratnya. Tapi kalau tidak ada syarat-syaratnya seperti ini, salah satunya yaitu nggak ada komponen kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosialnya juga nggak ada komponennya sama sekali, tapi secara ekonomi layak bantu dan memenuhi syarat semuanya masuk ke DTSCN, maka masih berkesempatan bisa mendapatkan bansos lainnya, jenis bansos lainnya seperti yang paling dibutuhkan sebenarnya adalah Kartu Indonesia Sehat ya, atau BPJS Kesehatan. Dan selain itu juga masih berkesempatan bisa mendapatkan BPNT program sembako dan juga BLT lainnya, kecuali PKH, karena PKH ini harus ada komponennya atau ada syarat khususnya. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.